waktulah yang melahirkanmu. Tapi hati-hati, kalau kamu kalah oleh waktu, maka waktulah yang akan menelanmu dan mematikanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita. Malam ini kita ada di sesi terakhir untuk bulan Januari. Ya, jadi setelah itu mungkin kita off sebentar, sekitar 1 bulanan. Kemudian kita mulai lagi. Tidak apa-apa, biar ada istirahatnya. Kalian kan waktunya libur hari ini, kuliahnya belum mulai. Oke, kita ada di tema tidak terlalu serius, tema santai. Kemarin ada harapan, ketakutan, waktu. Tema-tema yang tanpa tokoh. Meskipun gagasan-gagasan yang saya bawa itu ya dari tokoh-tokoh. Jadi bukan milik saya sendiri. Makanya ngaji ini sebenarnya tidak luar biasa. Yang luar biasa itu ya tokoh-tokoh yang kita kaji itu. Kita cuma membunyikan kembali apa yang mereka katakan. Oke. Tema malam hari ini adalah waktu. Kebetulan waktu kita agak mundur. Harusnya jam 8, sekarang jam 8 lebih baru kita mulai. Tema waktu ini tema yang sejak zaman dulu jadi bahasan. Jadi filosof-filosof awal, bahkan sejak Demokritos juga sudah membahas waktu. Plato, Aristoteles, Immanuel Kant, Newton, ada Einstein, ada Stephen Hawking. Dari tradisi abad tengah ada Agustinus, ada Ibn Rus, bahkan Ghazali dengan cara membahas masing-masing ngomong tentang waktu. Jadi yang tertarik membuat tulisan, disertasi, tesis tentang waktu, tokohnya banyak, tinggal milih. Cuma masalahnya ngomong tentang waktu itu seperti kalimatnya Agustinus itu. Jadi katanya Agustinus, apakah waktu itu jika tak seorang pun mengajukan pertanyaan, aku tahu. Tapi jika seseorang mengajukan pertanyaan dan aku mau memberi penjelasan, aku tidak tahu lagi. Ini kalimat yang jujur dari Agustinus. Kita sering semacam ini. Dalam banyak kasus, dalam banyak hal kita itu sering merasa tahu. Ketika tidak ada orang tanya, tapi begitu ditanya, disuruh jawab, kamu biasanya tolah-toleh terus. Kamu itu loh teriak-teriak anti khilafah. Khilafah itu apa toh? Kemarin seolah-olah sudah ngerti. Begitu ditanya, apa ya? Kamu rame anti demokrasi atau pro demokrasi. Demokrasi itu apa? Anti itu apa? Pro itu apa? Itu kamu mungkin ya bingung lagi. Seolah-olah kemarin sudah tahu, tapi begitu ditanya tidak tahu.
Makanya kalau kalian belajar mantek, bab pertama kitab mantek itu takrif, definisi. Definisi itu melatih kepandaian kita mendefinisikan sesuatu, menjelaskan sesuatu. Nah, ini dialami oleh Agustinus. Begitu saya ngomong waktu kan kalian rasanya sudah tahu saja ya semacam itulah Pak waktu. Bayanganmu mungkin jam, kalender, apalagi waktu Indonesia bagian Barat, WIB, WIT, kan cuma itu yang ada di pikiranmu kalau ngomong tentang waktu. Pagi, siang, sore, malam, udah ngomong waktu selalu begitu. Atau waktu makan, waktu tidur, waktu pacaran, waktu apel, itu bayanganmu hanya itu tentang waktu. Tapi begitu kamu ditanya waktu itu apa, Agustinus jawab, begitu ada yang tanya dan aku mau menjelaskan, macetlah penjelasannya. Seolah-olah aku tidak tahu lagi. Tugas filsafat yang paling dasar adalah clarifying konsep. Clarifying konsep itu memperjelas konsep sesuatu. Ini persis kayak definisi tadi. Kita sering ngomong, sering diskusi, bahkan sering debat dengan orang, tapi jangan-jangan kita tidak paham konsepnya, atau jangan-jangan konsepku dan konsepmu beda. Misalnya tentang khilafah tadi, yang sini ngomong khilafah bayangannya kayak dinasti, ada rajanya, sementara yang sana ngomong khilafah itu inni ja'ilun fil ardi khalifah. Makanya yang sana ngeyel, nggak boleh kita anti khilafah. Yang sini janganlah, ndak harus, itu istilahnya manusia kok. Wong beda konsep. Jadi beda definisi. Maka clarifying konsep dulu. Ayo diperjelas konsep dulu. Oke. Nah, sama kayak waktu ini problem perennial juga. Ayo kita perjelas apa itu waktu. Tiba-tiba saya teringat Gibran di The Prophet, sang nabi itu. Dia juga bingung sama kayak Agustinus ketika ngomong tentang waktu. Di The Prophet itu kan ada satu bab ketika ada seorang ahli astronomi tanya, "Guru, bagaimanakah perihal waktu?" Dijawab oleh sang guru Al-Mustafa yang jadi tokohnya sang nabi, "Engkau ingin mengukur sang waktu yang tiada ukur dan tanpa ukuran." Kalimatnya panjang itu, cuma saya potong paragraf paling belakang. Dan bukankah sang waktu itu sebagaimana hakikat cinta, tiada mengenal batas ukuran serta tak dapat dibagi. Itu satu kalimat ini kan panjang. Oh, waktu itu kayak cinta ya, ndak ada batas, ndak ada ukurannya. Awal itu ndak bisa diukur. Paling awal itu kapan, susah ngukurnya. Akhir juga ndak bisa diukur. Paling akhir itu kapan, dibagi-bagi juga susah. Waktu itu kan kayak kita jalan aja. Sekarang sudah 8:30, tadi jam 8. Mbok ya dibagi-bagi dulu biar waktunya, biar nggak jalan dulu. Yang jalan yang ini aja, yang sini ndak usah jalan, ndak bisa. Sama kayak cinta. Cinta itu ndak ada batasnya. Kalian mau membatasi cinta, ndak bisa. Cinta yang beneran ya. Terus ndak bisa dibagi-bagi. Sudahlah, karena punya 4, yang sini 25%, 25%, 25%, itu kalau cintanya tidak bisa dibagi. Orang jatuh cinta itu ya utuh mesti. Nah kalau 4 Pak, ya berarti ini 100, 100, 100, 400%. Oke, ya. Jadi apa itu cinta, Gibran? Apa itu waktu? Ya waktu itu kayak cinta gitu aja lah. Tapi apabila ada keharusan dalam pikiran untuk membagi sang waktu ke dalam ukuran musim semi dan musim dingin, ukuran musim demi musim, maka biarkanlah tiap musim merangkum musim lainnya. Jadi kalau harus dibagi-bagi,
termasuk cinta tadi, lampauilah jumlahnya, buanglah kuantitasnya, jadikan satu. Serta biarkan masa kini selalu memeluk masa lampau dengan kenangan. Kapan-kapan kita bahas lagi ya cintanya Khalil Gibran. Cuma ini menunjukkan, menguatkan Agustinus tadi bahwa waktu itu tidak gampang untuk sekedar dijelaskan. Ada sosiolog ahli sejarah Islam, Malik bin Nabi. Beliau juga ingin menjelaskan waktu. Ini salah satu tokoh yang kapan-kapan kita harus bahas, karena dulu saya janjikan membahas Malik bin Nabi itu di filsafat sejarah. Cuma ada halangan jadi tidak terbahas. Katanya Malik bin Nabi, waktu adalah sungai yang mengalir ke seluruh penjuru sejak dahulu kala, melintasi pulau, kota, dan desa, membangkitkan semangat atau menina bobokkan manusia. Ia diam 1000 bahasa, sampai-sampai manusia sering tidak menyadari kehadiran waktu dan melupakan nilainya. Walaupun segala sesuatu selain Tuhan tidak akan mampu melepaskan dirinya dari waktu. Itu Malik bin Nabi. Itu kalimat-kalimatnya menurut saya mudah dipahami ya. Kalimat-kalimat puitis. Jadi waktu, katanya Malik bin Nabi itu, dia mengalir meliputi segala sesuatu, bisa jadi sumber semangat, bisa jadi sumber kamu terlena. Kamu yang santai-santai menikmati waktu, tiba-tiba kaget, waduh sudah waktunya ujian, waduh sudah waktunya bayar lagi, waduh sudah umurku sudah tua, waduh sudah semester akhir. Nah, itu waktu jadi sumber yang menina bobokkanmu. Tapi ada kalanya waktu itu jadi sumber semangat. Sama-sama ingat bahwa waduh sudah semester akhir, terus kamu jadi semangat untuk menyelesaikan. Jadi dia punya dua kekuatan yang saling melengkapi, atau bisa juga dibaca saling kontradiksi. Tergantung kita memakainya. Nanti ada banyak penjelasan di belakang. Oke, ada mitos tentang waktu. Kemarin kita juga ketakutan bawa mitos, harapan membawa mitos. Sekarang untuk waktu juga ada mitos. Kalau di Yunani mitosnya waktu itu Kronos. Saya tidak tahu ilmumu tentang mitologi Yunani sampai mana. Kronos itu golongan Titan. Titan itu generasi dewa-dewa sebelum dewa-dewa Olympus. Jadi sebelum dewa-dewa Zeus dan kawan-kawan itu, Kronos ini sebenarnya bapak Zeus. Kronos ini anaknya dua dewa, dewa Gaia sama dewa Uranus, dewa langit sama dewa bumi. Dewa Gaia sama dewa Uranus ini punya 12 anak. Yang paling muda Kronos, tapi Kronos ini paling jago. Kalau kalian suka main game, saya dulu suka main game di PS2 itu ada God of War. Ayo, kamu masih suka enggak? Kalau sekarang sudah God of War 3 sudah ada yang punya Jepang. God of War itu perang antara Titan sama dewa-dewa Titan sama Olympus. Yo nanti cariin nih. Kamu penggemar game enggak? Nah, jadi karena nanti yang meruntuhkan dinasti Titan ini dewa-dewa Olympus, Zeus dan kawan-kawan, Kronos ini nanti ada yang meramalkan bahwa yang akan meruntuhkan kekuasaanmu adalah anakmu sendiri.
Maka terus anak-anaknya dimakan semua, termasuk itu yang di situ ya. Ada Poseidon, ada Hades, ada Hera, ada Demeter, ada Hestia. Itu dimakan semua oleh Kronos, tinggal Zeus. Cuma Zeus ini disembunyikan oleh ibunya waktu lahir. Nah, nanti akhirnya yang bisa menaklukkan Kronos ini Zeus. Dan Kronos itu kalau di Yunani konotasinya adalah penguasa waktu. Mungkin membacanya waktulah yang melahirkanmu, tapi hati-hati. Kalau kamu kalah oleh waktu, maka waktulah yang akan menelanmu dan mematikanmu. Jadi dari situlah mitologi Kronos kemudian diasosiasikan dengan waktu. Kalau kalian mungkin kenalnya Zeus ya. Kalau Zeus itu di Gunung Olympus. Nah, ceritanya Zeus ini mirip kalau di wayang itu kayak Resi Bisma. Resi Bisma itu juga saudara-saudaranya dibunuh oleh kalau Bisma ibunya. Jadi Bisma itu 8 bersaudara. Kakaknya yang nomor 1 sampai nomor 7 oleh ibunya Dewi Gangga itu dibuang ke laut untuk menyelesaikan karma. Tinggal yang nomor 8 Dewa Brata yang nanti jadi Bisma. Ya kalian nonton Mahabharata. Ya, dan nanti Bisma ini kan yang jadi cikal bakal nanti munculnya 2 kubu antara Pandawa sama Kurawa. Oke, jadi mitosnya Kronos. Saya tidak tahu Kronos itu merek apa ya, arloji apa-apa saya lupa. Kalau di Indonesia. Oke, kita lihat dasar, gagasan-gagasan dasar tentang waktu. Yang pertama Plato sama Aristoteles. Ini guru murid, cuma pendapatnya berbeda. Tidak masalah. Mungkin kalau Plato ngerti betapa dahsyatnya Aristoteles, dia luar biasa bangga. Kalau menurut Plato, dan 2 orang ini nanti banyak mempengaruhi tradisi filsafat Islam dan teologi Islam dalam pandangannya tentang waktu. Kalau bagi Plato, waktu itu diciptakan abadi bareng sama dunia. Karena adanya waktu ini kan perputaran dunia ini. Perputaran alam semesta, itu kan yang melahirkan waktu. Dulu, kemarin, besok, itu kan matahari berputar, alam berputar, lahirlah namanya durasi, waktu. Jadi dia adalah makhluk pertama, termasuk generasi makhluk pertama begitu Allah menciptakan makhluk. Begitu ada makhluk, saat itu juga lahir waktu. Saat itu juga lahir masa. Cuma pendapat ini nanti dibantah oleh muridnya Aristoteles. Katanya Aristoteles, ada lemahnya pendapatnya Pak Guru saya Plato ini. Lemahnya di mana? Kalau menurut Aristoteles, waktu mendahului alam semesta. Karena alam semesta ini kan logikanya diciptakan. Kalau dia diciptakan berarti ada fase. Tidak ada kemudian ada. Fase tidak ada ini kan ada waktu sudah kan. Sebelum ada alam dengan saat ada alam. Sebelum itu kan sudah menunjukkan waktu. Jadi ada waktu sebelum alam. Padahal tadi waktu itu kan bukankah muternya alam. Alam itu kan baru. Berarti waktu ini mendahului alam. Cuma ya kalau dipikir nanti bulat. Sebelum Allah menciptakan waktu, apa sudah ada waktu? Ayo, susah ya mikir filsafat itu. Dan ini nanti masuk ke para teolog ketika memperdebatkan ciptaan. Ini diantara subjek yang dibahas oleh Ghazali dan nanti dibantah oleh Ibn Rus di Tahafud dan Tahafud.
tentang kebaruan alam. Jadi ya termasuk penciptaan alam itu kan penciptaan waktu tadi. Kapan Allah menciptakan waktu? Akal tidak bisa membayangkan sesuatu yang dari tidak ada kemudian menjadi ada dan dia mendahului waktu. Jadi itu debat klasik. Kalau ini namanya debat metafisik. Metafisik itu dibalik fisik. Filsafatnya namanya filsafat spekulatif. Aslinya gimana? Ya kita tidak tahu. Pokoknya pinter-pinteran saja, cerdas-cerdasan saja. Besok ditanyakan langsung ke Allah. Oke, mana lebih dulu alam atau waktu? Ini kan kayak ayam sama telur. Kalau katanya Aristoteles, ya ndak bareng. Katanya Aristoteles, ya ndak mungkin bareng dong. Katanya Plato, bareng. Katanya Aristoteles, ndak bareng. Siapa dulu, siapa belakang agak susah. Tapi ini perdebatan klasik. Masuk ke modern Newton. Newton ini termasuk yang berpandangan waktu itu mutlak sifatnya. Dia eksak, mutlak, independen, punya logik sendiri, punya proses sendiri. Di orang-orang modern nanti waktu diasumsikan sebagai linier dan terbatas. Maksudnya linier itu waktu itu jalan terus, tidak mungkin balik. Jadi maju terus, tidak mungkin ada waktu itu mundur. Meskipun kamu kalau lihat-lihat film kan banyak ada yang perjalanan kembali ke masa lalu, time travel. Isu-isunya juga banyak. Cuma nanti kalau kalian googling nanti banyak sekali argumen-argumen untuk mematahkan ketidakmungkinan perjalanan waktu ke masa lalu. Nah, kalau di modern waktu itu jalannya linier ke depan terus. Hati-hati waktu itu terbatas, maka jangan sampai kamu terlena. Karena begitu lewat, hilang sudah. Kayak kamu naik kereta, begitu ketinggalan, selesai sudah. Karena keretanya tidak bisa balik. Sudah terlanjur jalan. Ini basicnya cara berpikir modern. Di antara tokohnya Newton. Jadi waktu itu sifatnya linier, terbatas. Itu yang muncul banyak istilah hari ini kan ada keburu waktu, kehabisan waktu. Jadi seolah-olah kenapa waktu bisa habis? Ya karena waktu terbatas. Bahkan ada time is money. Waktu adalah uang. Begitu kamu kehilangan waktu, kamu kehilangan uang. Jadi kamu ikut ngaji ini kan mau nyari menghabiskan waktu secara bermanfaat biar tidak merasa rugi. Kan antara lain itu mungkin termasuk kamu menganut gagasan waktu itu linier dan terbatas. Sehingga orang modern itu dikenal banyak yang keburu-buru, pingin nang segera beres urusannya nang. Nah, itu karena dia punya pendapat waktu ini harus dimanfaatkan baik-baik karena dia jalan terus, tidak bisa kembali. Oke, ini gagasannya Newton, dasarnya yang punya teori gravitasi. Waktu itu mutlak, waktu itu absolut. Dia berjalan secara linier dan terbatas. Terus pandangan pertama. Pandangan kedua kebalikannya. Waktu itu sirkuler, berputar. Jadi tidak jalan habis tapi apa balik. Ya mungkin dari segi kuantitas waktu itu bisa hilang, tapi dari segi kualitas dia bisa balik. Jadi waktu itu berputar ulang, waktu itu melingkar, dia ada pola-polanya. Waktu itu
bukan sumber daya yang tak terbatas, yang terbatas, tapi dia tidak terbatas, berulang terus. Coba perhatikan waktu real dalam misalnya Indonesia. Indonesia itu dulu zaman penjajahan, kita perang, terus merdeka. Begitu merdeka kan tidak berhenti perang, muter lagi, perang lagi, ada pemberontakan. Terus ganti orde baru, terus perang lagi kan untuk menjatuhkan orde baru, ganti reformasi, puter terus. Dan kalau ditarik ke belakang zaman kerajaan-kerajaan, ya memang isinya perang terus. Mojopahit jaya terus perang, Singosari mendirikannya pakai perang, keruntuhannya karena perang. Mojopahit mendirikannya perang, keruntuhannya karena perang. Nanti Demak juga begitu, Pajang juga begitu, Mataram sampai pecah-pecah. Kemudian jadi Indonesia isinya perang. Jadi kalau ada yang bilang Indonesia negara damai, negara ramah, ya mungkin saja. Tapi kok sejarahnya banyak perangnya. Sampai hari ini perangnya ganti kan, dunianya dunia maya sekarang. Kalau dulu perangnya dunia nyata. Masih perang. Ternyata muter dan tidak jauh-jauh, ya situ-itu aja. Modelnya saja yang berbeda. Jadi sejarah itu berulang. Kalau ada yang punya pandangan begitu, itu namanya punya pendapat waktu itu sirkuler. Jadi jangan takut kehabisan waktu, waktunya selalu ada dan berputar lagi. Kamu males, kok terus gagal? Jangan putus asa. Akhiri kemalesanmu, nanti kamu akan jadi sukses. Jangan khawatir, muter. Tapi kalau kamu malas, ya muter lagi, kamu ketemunya gagal lagi. Jadi itu waktu sirkuler. Kalau orang Jawa, ideologi waktu sirkuler ini nanti misalnya jadi pandangan tentang cokro manggilingan. Cokro manggil, cokro itu berputar, manggilingan itu ya berputar. Melindas itu manggilingan. Jadi hidup ini kayak roda. Dia berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Yang tadi di atas mungkin besok di bawah, yang tadi di bawah mungkin besok ke atas lagi. Itulah hidup. Kecuali rodanya baru macet. Kalau macet atau sengaja dibikin macet sehingga yang di atas terus, yang bawah terus. Tapi tidak mungkin begitu. Tunggulah saatnya cokro manggilingan. Tidak ada orang jaya terus-terusan, tidak ada orang jatuh terus-terusan. Jadi itu di Jawa. Makanya kuasailah cokro manggilingan ini. Kalau di Jawa kuncinya apa? Triwikromo. Triwikromo itu menguasai 3 dunia. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kalau 3 dunia ini kamu kuasai, maka kamu bisa menaklukkan cokro manggilingan tadi. Naik turunnya hidupmu tidak lagi berpengaruh padamu kalau pas di bawah. Kamu juga tidak akan merasa kesakitan kalau pas di atas kamu tidak akan lupa diri. Nah, itu ideologi waktu sirkuler. Ternyata waktu juga berputar. Tergantung kamu menjelaskannya gimana. Yang benar yang mana, Pak? Linear apa sirkuler? Ya kamu butuhnya yang mana? Hidup itu kan begitu. Kalau kamu butuh, ingin efektif, Pak, segera menemukan kesuksesan, mungkin kamu butuh ideologi waktu yang linear. Nah, harus efektif, serius, karena waktunya bisa habis. Tapi kalau kamu mungkin sedang ingin menikmati hidup, sedang ingin santai, sedang ingin bersyukur, nikmatilah alur waktu yang sirkuler. Banyak pandangan sirkuler ini ditemukan dalam falsafah timur, pandangan-pandangan timur. Jadi lebih cocok sama mental timur. Mungkin kita lebih sreg sama yang sirkuler. Tapi kita tetap harus punya senjata yang linear tadi. Karena kalau tidak begitu, mungkin kita santai-santai terus. Begitu waktunya sumpek, harusnya bangkit. Alah biasa, Pak, hidup itu kadang di bawah, kadang di atas. Kamu
Tidak berjuang-berjuang kamu nanti. Ya, jadi cuma ya jangan kemerungsung, maju terus. Tidak apa-apa. Sekali-sekali gagal ya tidak apa-apa. Balik lagi, ditunggu saja. Selalu ada kesempatan. Kan ada yang bilang kesempatan tidak datang 2 kali. Nah, itu teori waktu linier. Ya. Iya, lo kalau waktu sirkuler ya enggak. Kamu enggak lolos CPNS enggak apa-apa. Besok ada tes lagi. Loh. Nah, iya kan? Loh, itu kan muter lagi. Nanti ada tes lagi, kamu diuji lagi, enggak lolos lagi. Loh ya ada muter lagi. Itu kan itu sirkuler. Jadi pokoknya pastikan saja rodanya tetap berputar. Kalau rodanya macet ya nasibmu. Tidak jadi di atas di bawah. Jadi jangan takut. Kesempatan itu datang bolak-balik. Jangan mau dibilangi kesempatan tidak datang 2 kali loh Anda. Pasti nanti ada kesempatan lagi, jangan khawatir. Mungkin bukan kesempatan yang ini, tapi kesempatan yang lain pasti ada. Kemarin waktu yang kita ngomong harapan kan, jangan putus harapan, tidak apa-apa. 1 menolak, tidak apa-apa. Masih puluhan menunggu. Puluhan tahun lagi maksudnya. Oke. Oke. Jadi itu teori kedua. Nah, ada teori juga bagus dari Agustinus. Tadi kan saya singgung ada masa lalu, masa kini, masa depan. Kita banyak menganalisis apapun dengan teori 3 ini kan. Waktu itu ada 3 fase, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, Agustinus ini termasuk filosof skolastik, punya teori bahwa sebenarnya tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan. Waktu itu yang ada hanya masa kini. Loh kan ada Pak masa lalu, kemarin kita ngalami. Loh yang kemarin itu masa kininya yang kemarin. Ketika hari ini, loh ya kan, ketika hari ini dia bukan masa lagi. Itu dia masa lalu versi masa kini. Kenapa? Hari ini dia cuma jadi kenangan, jadi memori. Dia sudah tidak ada. Yang ada itu hanya masa kini. Masa depan juga gitu. Masa depan itu kan cuma analisismu, hitung-hitunganmu, prediksimu besok ada apa. Tapi dia sebenarnya tidak ada. Jadi masa lalu itu tidak ada, masa depan itu tidak ada. Yang ada hanya masa kini. Masa lalu itu tampil di masa kini tidak sebagai dirinya sendiri, tapi sebagai kenangan, sebagai ingatan masa kini terhadap masa lalu. Masa depan juga begitu, dia tampil hari ini tidak sebagai diri ini, tapi hanya sebagai prediksi, hanya sebagai perkiraan. Maka yang ada hanya masa kini. Jadi kamu yang galau karena masa lalu, itu sebenarnya kamu galau oleh sesuatu yang tidak ada. Sudah hilang. Termasuk kamu yang galau tentang masa depan. Besok saya mau jadi apa, itu kamu sumpek, sedih tentang sesuatu yang tidak ada. Wong tidak mesti begitu kok kamu. Pak, saya besok jadi apa Pak? Rasanya saya itu suram masa depan saya. Loh kan suramnya itu besok, dan itu tidak mesti suram. Kok kamu sudah sedih sekarang? Gitu loh. Wong itu masih besok. Indonesia kira-kira sekian ribu tahun lagi akan hancur. Loh ya kan masih besok. Lah kok kamu sumpeknya sekarang? Gitu loh. Mbok sudah yang besok urusan besok, yang kemarin sudah lewat. Hidup kita di masa kini. Itu kan maunya Agustinus. Nikmati saja yang sekarang. Sama aja Pak, sekarang juga sumpek. Ya paling tidak kan sumpeknya tidak double 3. Karena masa lalu dan masa depan. Tapi masa kini saja. Sibukkan dirimu dengan masa kini. Dan jangan salah, masa kini itu
sesaat lagi akan jadi masa lalu. Lalu itu kan nggak ada rumusnya. Tadi pembukaan ngaji jam 8:15 misalnya, itu sudah jadi masa lalu. Sudah tadi. Jadi kalau kamu galau, ya sudah lewat. Ceritanya sudah beres. Kan tadi dibilangin perjalanan waktu itu tidak mungkin. Jadi makanya ada pepatah, penyesalan sesal kemudian itu tiada berguna. Kenapa tidak berguna? Sudah lewat peristiwanya. Oke. Dan itu kayak ada cerita sufi. Satu ketika ada seseorang yang berkunjung ke rumah seorang sufi yang kaya raya. Orang ini minta pelajaran pada sufi ini. Mbok saya dikasih nasihat. Wah, saya kalau ngasih nasihat tidak bakat. Sudahlah, saya main nginep sini saja. Nah, waktu nginep itu dia dikasih tempat tidur yang menggantung di tengah ruangan. Di atasnya banyak tombak-tombak yang goyang-goyang, tadi mungkin sewaktu-waktu bisa jatuh. Di bawahnya banyak ular. Jadi semalam dia tidak bisa tidur ke atas. Waduh, ada tombak, ke bawah banyak ular. Begitu pagi-pagi keluar, loh kok sampean kok lesu, tidak tidur tadi malam. Lah di mana bisa tidur? Wong di atas ada tombak, di bawah ada ular. Loh padahal itu kasurnya kasur terbaik, empuk sekali. Loh, wah saya tidak bisa menikmati. Loh salahmu dewe kok tidak menikmati. Loh saya takut nanti tombaknya jatuh, apa ular yang di bawah matuk ke atas. Kan buktinya sampai pagi kan tidak jatuh. Ya kan, ularnya juga nggak naik ke atas. Berarti yang membuatmu tidak bisa tidur lah pikiranmu sendiri. Gitu. Nanti kalau jatuh kan malah ya terasa kan. Ya, kalau jatuh baru dibahas. Kamu belum jatuh sudah mikir jatuh. Ya akhirnya hidupmu tidak tenang. Oke, yaitu pelajaran ini tadi kan. Jadi kiasan tentang fokuslah pada masa kini. Oke, itu pelajaran dari Agustinus. Makanya nanti Agustinus ngajari lagi. Terus gimana cara ngukur waktu? Nah, ini juga unik dari Agustinus. Agustinus, kalau kita kan kayak Plato sama Aristoteles debatnya tadi. Kalau kita, waktu itu karena gerakan benda-benda, gerakan bintang-bintang, gerakan matahari. Katanya Agustinus salah. Buktinya apa? Agustinus ngasih ilustrasi Yosua. Yosua itu kalau di Islam Nabi Yusha bin Nun. Yusha bin Nun itu yang melanjutkan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu meninggal sebelum Bani Israel masuk ke tanah yang dijanjikan itu. Nanti yang melanjutkan perjuangannya Nabi Musa, beliau Yusha bin Nun. Yang di teman-teman tradisi Kristiani disebut Yosua. Nanti ada kitabnya khusus, kitab Joshua. Nah, Yusha bin Nun ini nanti yang bisa menaklukkan Kan'an. Kan'an itu daerah Palestina, Libanon, Yordania sekarang. Satu ketika Yusha bin Nun ini mau perang, menaklukkan satu daerah. Cuma mungkin tempat yang mau ditaklukkan agak jauh, dia jalan sampai ke tempat untuk perang itu sudah sore. Mungkin itu hari Jumat, karena kalau hari Sabtu kan tidak boleh ngapa-ngapain. Ya, kayak di kita hari Jumat. Nah, mungkin sampai sana Jumat sore. Wah, ini gawat ini, pasukan sedang semangat mau perang. Ini kalau ditunda, besok bisa kalah ini. Akhirnya Yusha bin Nun madhep ke matahari,
dipentelengi mataharinya. Saya mengemban tugas dari Allah, engkau juga mengemban tugas dari Allah. Terus berdoa sama Allah, tolong mataharinya suruh berhenti sebentar. Ya, kita menaklukkan daerah ini, tapi mataharinya jangan tenggelam. Kalau zaman dulu, kalau matahari tenggelam itu kan tidak boleh perang. Kalau sekarang kan kebalikannya, mau perang nunggu matahari tenggelam. Oke, nah mataharinya berhenti, tapi terus bisa menaklukkan dan menang. Terus mataharinya jalan lagi. Kalau di ceritanya wayang kan ada itu kan, waktu Arjuna bersumpah mau membunuh Jayadrata. Jayadrata ini yang bunuh anaknya Arjuna, namanya Abhimanyu. Jadi dia bersumpah, pokoknya besok kalau sampai matahari terbenam, saya tidak bisa bunuh Jayadrata, aku yang bunuh diri. Itu kan Arjuna. Krishna sumpek ini, waduh bikin sumpah aja kok yang marahi sumpek. Dan Jayadrata tahu sumpahnya Arjuna ini, terus dia sembunyi. Pokoknya hari itu dia tidak kemana-mana, dilindungi, disembunyikan, biar tidak keluar. Pokoknya nggak usah perang aja, lumayan sudah Arjuna nanti bunuh diri. Itu kan sudah sore, mataharinya mau turun, sama kasusnya. Cuma kalau Krishna mataharinya nggak disuruh berhenti, cuma ditutupi pakai senjatanya cakra itu. Begitu mataharinya ditutupi, orang teriak-teriak, wah sudah sore ini, wah ini semua ngumpul pengen lihat gimana Arjuna bunuh diri. Termasuk Jayadrata, dia juga pengen lihat Arjuna yang bunuh diri. Begitu Jayadrata keluar, senjatanya diambil, masih siang. Terus kelihatan, nah itu dia Jayadrata. Ceritanya wayang begitu. Nah ini dipakai oleh Agustinus. Mataharinya berhenti. Harusnya kalau waktu itu karena gerak, begitu matahari berhenti, waktunya kan berhenti. Tapi ternyata kan tidak. Kita bisa tanya, berapa lama matahari berhenti? Loh itu juga waktu. Matahari berhenti 2 jam, Pak. Loh itu kan sudah waktu juga. Mataharinya tidak muter loh, tapi waktunya tetap ada kan? Berarti waktu itu mungkin bukan pergerakan benda-benda. Sudah setahun loh Pak, mataharinya tidak muter-muter misalnya. Loh, tahun itu kan waktu. Padahal menurutmu kan waktu itu karena matahari berputar sampai di orbitnya atau bumi mengelilingi matahari nanti 365 hari, kita sebut setahun. Tapi mungkin buminya mandek atau mataharinya mandek, tetap kan kita tanya berapa lama bumi tidak berputar. Loh harusnya kalau bumi tidak berputar kamu tidak bisa tanya berapa lama. Karena berapa lama itu kan jawabannya waktu. Kalau bumi tidak berputar ya harusnya tidak ada waktu, tidak bisa dihitung. Tapi tetap bisa, kenapa? Berarti kuncinya tidak di gerakan benda-benda, katanya Agustinus. Kuncinya di mana? Kalau katanya Agustinus, kuncinya di mental. Manusialah yang mengklasifikasi waktu, manusia yang memahami waktu, mengingat masa lalu, menikmati masa kini, membayangkan masa depan. Ada masa lalu, masa kini, masa depan. Itu hadirnya di mana? Dalam diri kita. Jadi ukuran waktu itu manusia sebenarnya, bukan benda-benda atau gerak alam. Nah, itu istilahnya Agustinus. Jadi kalau ada yang tanya apa ukurannya waktu, manusia. Itu kan uniknya filsafat kalau jawab persoalan. Padahal selama ini teori kita ya waktu itu kan sifatnya objektif kayak Newton tadi. Tapi katanya gitu ya enggak. Ukurannya waktu itu mentalnya manusia, diri kita. Nah, itu pandangannya Agustinus.
Terus dilanjutkan teori itu oleh Agustinus, ada waktu objektif, ada waktu subjektif. Waktu objektif itu yang di kalender-kalender arlojimu itu kan waktu objektif. Waktu subjektif itu waktu yang kamu rasakan. Waktu yang kamu serap untuk dirimu sendiri. Ngaji ini bagi yang tidak ngantuk, mungkin waktunya biasa saja, tapi bagi yang ngantuk rasanya kok lama ya. Kamu sudah tekelak-tekeluk bangun lagi, belum selesai, sudah ngantuk, bangun lagi, belum selesai juga kok suwi. Sementara yang tidak ngantuk biasa saja. Kamu yang ujian tidak bisa jawab, rasanya waktunya kok cepet sekali. Sementara yang bisa jawab ya waktunya cukup-cukup saja. Itu waktu subjektif. Macet di jalan itu rasanya waktunya lama sekali. Tapi ditraktir teman rasanya waktunya cepat. Nah, itu namanya waktu subjektif. Jadi waktu itu ada objektif, ada subjektif. Maka kalau ada temanmu tanya, lama ndak acaranya? Lo itu subjektif apa objektif? Ya, kalau objektif ya biasa sih paling 1 jam. Tapi kalau subjektif mungkin lama. Karena ngaji filsafat itu kan membosankan, jadi suwi rasanya. Nah, itu namanya subjektif. Jadi waktu itu katanya Agustinus ada objektif, ada subjektif. Ya kapan-kapan bikin undangan, kan biasanya ada itu waktu, tulisan wae subjektif. Ya. Jadi ya dinikmati sendiri-sendiri lah, maksudnya ngono. Oke. Iya. Kalau pas pacarmu datang itu rasanya cepet. Kalau pacarmu nggak datang rasanya lama, membosankan. Waktu subjektif itu berarti. Jadi itu pandangannya Agustinus. Nanti banyak jadi dasar analisis tentang waktu. Di situ saya kasih contoh, misalnya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi yang 3,5 abad tidur dalam gua, itu kan waktu objektifnya yang 3,5 abad, tapi subjektifnya mungkin bagi yang ngalami Ashabul Kahfinya kayak tidur semalam. Jadi bayangkan kalian tertidur 350 tahun. Kalau ini 2000 ya mungkin kalian tidur mulai abad ke berapa? 17. Jadi mulai abad ke-17, zaman awal-awal modern, Indonesia masih dijajah Belanda. Begitu kamu bangun, sudah kampanye Pak Jokowi melawan Pak Prabowo. Itu kan kamu kaget loh, kok sudah kampanye, padahal kemarin masih dijajah Belanda loh. Makanya kalau kamu sumpek-sumpek tidur aja kayak Ashabul Kahfi, siapa ngerti bangun-bangun sudah Indonesia jaya, atau jangan-jangan Indonesia tidak ada besok. Itu Ashabul Kahfi. Itu kan bedanya waktu objektif sama waktu subjektif. Kalau Ibnu Arabi pakai istilah al-waqt atau bi'i, al-waktu, waktu alami, dan al-waqt fauqat tabi'i. Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu kan ada waktu objektif sama waktu subjektif. Nabi yang mungkin merasakan perjalanannya ya perjalanan jauh, perjalanan berjam-jam, perjalanan, tapi objektifnya cuma sangat sebentar. Atau kayak ilustrasi waktu dunia dengan waktu di surga, itu kan ada objektif sama subjektif. Di akhirat itu di dunia berapa puluh tahun sama kayak di akhirat sekian hari misalnya. Nah, itu mungkin logika waktu subjektif sama waktu objektif.
Oke, ya nanti ini sebenarnya nanti melahirkan banyak sekali teori. Tapi paling tidak kita sudah tahu dasarnya. Penjelasannya pakai waktu objektif dan waktu subjektif. Khutbah misalnya, kalian yang setelah ada acara, misalnya khutbah Jumat ini kuliah jam 1, khotibnya asik sekali ceramah, tidak selesai-selesai. Itu kan kamu gelisah dengar khutbahnya. Tapi bagi khotibnya, ini mungkin bagi dia, oh ini materi penting ini, kalau nggak tak sampein. Ini waktunya terlalu singkat. Jadi bagi khotibnya terlalu singkat, tapi bagi jamaahnya terlalu panjang. Itu dua-duanya subjektif. Kalau objektifnya kan bisa diukur. Oh setengah jam, oh 45 menit, bisa begitu. Oke, ya kalau kalian ngalami gitu sebenarnya ya diinterupsi saja. Dulu saya punya teman khutbah Jumat itu diinterupsi. Iya. Jadi khotib lagi asik-asiknya dia angkat tangan, interupsi khotib. Itu khotibnya kaget itu mesti kan. Dia lagi asik-asiknya khutbah malah diinterupsi. Karena mungkin dia kelihatannya mau keburu kuliah, karena khotibnya asik baca khutbahnya, tidak lihat sudah jam 1 kurang 1/4. Oh itu kelihatannya aneh tapi pahalanya besar dia. Iya, yang lain nggak berani aja, padahal yang lain beraninya dehem-dehem. Oke, ya. Nanti kamu ngasih kode arlojinya, kamu ketuk-ketuk gitu kan. Kemudian kalau khotibnya tidak paham malah, oh ya waktu adalah pedang misalnya. Oke. Malah nambah materi. Jadi, nah itu bedanya waktu objektif sama waktu subjektif.